Kejadian yang menyebabkan satu orang tewas ini tentunya terkait dengan turbulensi. Ini menjadi momok yang menakutkan bagi penumpang. Tetapi bagi para pilot dan awak pesawat, ini adalah bagian dari tantangan rutin yang mereka hadapi. Lalu apa sebenarnya penyebab terjadinya turbulensi ini? Saya akan berbincang dengan Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG, Hadi Subarkah Raharjo. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang, Mas Iqbal. Baik, Pak Hadi. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Pak Hadi, berbicara soal pesawat Singapore Airlines yang melakukan pendaratan darurat akibat turbulensi hebat. Ini sebenarnya apa penyebab pasti terjadinya kondisi tersebut? Iya, Mas Iqbal. Terima kasih. Sebelumnya kami dari BMKG turut prihatin atas musibah yang terjadi pada Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ321 yang harus mendarat darurat di Bandara Suvarnabhumi di Thailand dalam perjalanan penerbangan dari Bandara Heathrow menuju Bandara Singapura di Asia Tenggara. Ya, kami melihat bahwa ada beberapa laporan yang disampaikan sebelumnya bahwa ini ada terkait dengan turbulence. Turbulence sendiri merupakan sebenarnya sebuah fenomena yang sebenarnya munculnya juga sangat tidak terduga, dan ini sebenarnya sangat penting untuk diwaspadai pilot karena turbulence adalah gerakan udara yang posisinya tidak teratur akibat pusaran ataupun arus vertikal yang terjadi, dan ketika ini sangat kuat dan ini mungkin bisa berdampak pada pesawat. Tetapi sebenarnya turbulence itu terjadi hampir di banyak lokasi gitu. Jadi memang untuk pesawat, sebenarnya pesawat yang sudah modern sudah dilengkapi dengan fitur-fitur terkait dengan alert ataupun warning ketika akan terjadi hal-hal tersebut. Tapi memang tidak bisa diprediksi apakah kita bisa menghindari mungkin kondisi yang tidak memungkinkan itu untuk dilewati ataupun tidak. Ya, baik. Untuk turbulence memang kejadiannya sangat cepat dan berlangsungnya waktunya juga bisa jadi tidak terlalu lama. Untuk beberapa case memang bisa menjadi waktunya agak panjang karena memang faktor pembentuknya memang skalanya cukup luas. Tetapi untuk yang case-case yang skalanya kecil di beberapa lokasi juga waktunya tidak lama. Tetapi untuk kasus yang ini lumayan bisa dibilang severe skalanya, severe di mana ada beberapa tingkatan di mana turbulensi mulai dari low, medium, kemudian ada severe yang terakhir ekstrim. Mungkin Pak Hadi bisa menjabarkan lebih detail lagi terkait dengan ketika turbulensi terjadi itu seperti apa? Apa betul ketika ada pertemuan antara kondisi cuaca ataupun suhu yang cukup panas dan juga yang dingin ini bertemu, atau seperti apa Pak penjelasannya? Iya, baik. Untuk situasi yang terjadi di Myanmar dan seterusnya, memang pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, memang di sana memang ada faktor yang memang sangat memungkinkan terjadi, di mana pada saat posisi-posisi secara klimatologis di daerah sana, memang untuk saat ini memang sering muncul ada namanya intertropical convergence zones, di mana ada pertemuan dua masa udara panas dengan dingin, dan ini salah satu yang dapat menyebabkan pertumbuhan awan begitu cepat. Kemudian di dalam awan yang pertumbuhan yang cepat itu juga ada fenomena-fenomena, diantaranya adalah turbulence ini sendiri. Apakah ini artinya bahwa memang tergantung musim atau memang selalu ada kondisi di mana pesawat itu akan mengalami turbulensi? Iya, jadi kalau turbulence memang ada beberapa faktor pembentuk. Yang pertama mungkin bisa dikategorikan dinamakan di sini mechanical turbulence, di mana akibat pembentukannya akibat kekasaran permukaan, ada misalnya gunung, bangunan dan seterusnya. Ini tergantung dari faktor yang menyebabkan itu di awal untuk mekanis terjadi. Kemudian ada yang turbulent karena frontal, di mana pembentukannya karena biasanya mulai dari bibit-bibit siklon atau badai tropis. Kemudian ada thermal, di mana ini pembentukan dari proses-proses konvektif yang ada di awan. Kemudian yang berikutnya lagi ini sudah terkait dengan wind shear yang biasanya juga ada di permukaan, lebih banyak di permukaan. Kemudian untuk kejadian ini memang
pesawat sedang posisi jelajah, ketinggian jelajah di mana ketinggian 37.000 feet. Kemudian pada akibat turbulence ini pesawat mengalami drop kurang lebih sekitar 6.000 feet menjadi di level 31.000 feet, dan ini sebenarnya kalau bisa dibilang di lintasan tersebut sebenarnya juga banyak pesawat-pesawat lain, dan ini mungkin salah satu yang bisa dibilang, kalau dibilang apa ya, apes karena memang sebenarnya juga di rute itu banyak dilalui pesawat lain-lain, tidak hanya SQ itu pada saat itu. Oke, berarti memang benar-benar tidak bisa diprediksi, jadi kapanpun pesawat apapun begitu bisa saja mengalami hal tersebut ya Pak ya? Iya, karena memang faktor pembentuknya diantaranya ada perubahan angin di beberapa lapisan juga bisa menyebabkan ini. Karena faktornya sangat cepat biasanya pembentukannya untuk turbulence. Tetapi untuk ketika ada awan, pada saat tidak ada awan pun juga ada namanya clear air turbulence gitu. Dan itu ketinggiannya 15.000 feet ke atas. Tetapi untuk situasi ini dari kami yang kami pantau dari citra satelit, memang di tempat tersebut pertumbuhan awannya sangat cepat perubahannya, dan ini situasi seperti ini pada saat pembentukan awan konvektif cukup cepat memang ada beberapa hal lain yang ikut, biasanya ada downdraft, updraft, kemudian turbulence itu sendiri. Baik Pak Hadi, tentu ini sangat menarik sekali, kami jadi bisa lebih mengerti lagi apa penyebab dari turbulensi ini. Terima kasih pencerahannya Pak Hadi Subarkah Rarjo, Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG, sudah memberikan insight kepada kami. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Iqbal, salam